Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini seperti biasa saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk terus bersama-sama kita menyaksikan kesaksian dari orang-orang yang dijamah oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, yang mana sebelumnya mereka tidak percaya Yesus, tetapi karena pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, maka mau tidak mau ia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam video ini saudara-saudara, seorang ustadz aliran garis keras, ya, kalau aliran garis keras ya sudah pasti ya mereka itu selalu menganggap dirinya paling benar, ya hanya agama mereka lah yang paling benar, yang lain itu kafir dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian bahwa kalau garis keras sudah pasti sulit untuk bergaul dengan orang-orang yang beda agama dengan mereka. Pasti penuh dengan kebencian. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang bertindak, pasti dia akan terima panggilan itu. Dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa menolak kalau Tuhan yang memanggil. Tuhan lembutkan hatinya menjadi hati yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ustadz yang beraliran garis keras ini boleh terima Yesus, tinggalkan Islam, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kita saksikan videonya berikut ini. Saya ingin bertanya ke Pak Yosua malam ini, Pak Yosua, Bapak waktu dari seberang pindah ke Kristen, bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Pak? Tolong Bapak kasih saya pencerahan, Pak. Ada Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku bukan aku yang memilih, tapi kamu yang memilih aku. Dalam firman Tuhan kan mengatakan begitu ya. Nah, kenapa saya dulunya dari Muslim pertama mau jadi Kristen itu ragu-ragu, sempat bertolak belakang. Tapi karena panggilan Tuhan itu tidak bisa dielakkan. Saya katakan, dulu pertobatan saya banyak orang yang meragukan. Nanti ini dia mata-mata lah. Banyak juga orang Islam mengatakan bahwa pertobatan saya mencari uang. Tidak. Kalau saya bertobat jadi pendeta cari uang, untuk apa saya melayani pemulung? Nggak ada uangnya. Gitu. Untuk apa saya melayani tukang beca? Saya pelayanan di sini maka tak 1 sen pun dari jemaat itu tidak ada persembahan. Ada persembahan tiap minggu nggak nyampe 50.000. Lebih enak zaman dulu. Tapi karena panggilan Tuhan ini nggak bisa disembunyi loh. Kemanapun kita berada, kemanapun kita sembunyi, ketika Tuhan udah panggil, kita nggak bisa menolak panggilan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya ngalami penderitaan kok ikut Tuhan. Jadi ingat, bagi kadrun-kadrun dan umat Muslim, saya Pak Kacek, Pak Sarifudin Ibrahim, Pak Aliudin, itu nerima Yesus ya bukan karena harta. Mereka banyak harta kok, tapi karena panggilan Tuhan. Mereka lebih enak zaman dulu. Pak Kacek bisa pergi haji berapa kali. Orang kaya Aliudin, orang yang terpandang orang Aceh, Pak Sarifudin Ibrahim. Tapi kenapa mereka mau terima? Karena panggilan.
Jadi kepada kadrun-kadrun, jangan menilai orang-orang muslim itu bertobat karena pengen cari harta lah, karena apa lah. Tidak. Kalau mau cari harta, dari dulu saya di situ. Tapi karena panggilan Tuhan yang begitu dahsyat, yang tidak bisa terelakkan, sampai saat ini saya menerima kasih karunia Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan yang begitu dahsyat saya rasakan. Betul. Makanya mungkin kalau di Islam nggak ngerti tentang mujizat karena dia belum percaya Yesus. Orang yang mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan ketika dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baru merasakan kuasa dan mujizat Tuhan. Oke, itu. Demikian video ini saudara-saudara, sungguh luar biasa. Semoga dapat bermanfaat. Dan tentunya kita berharap semakin banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita terus beritakan Injil, supaya semakin banyak orang yang dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah sebagai orang-orang Kristen adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya Yesus saja, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, bersyukurlah saudara yang percaya kepada Kristus sudah diselamatkan. Karena itu kesempatan ini saya tantang kepada saudara-saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segera terima Yesus supaya engkau tidak binasa. Segera terima Yesus supaya engkau diselamatkan. Karena hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus itu tidak pernah ada keselamatan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara, supaya terus akan memberitakan kebenaran. Supaya terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.